Baik, terima kasih. Ya, abangnya tahun 2007 saya ditabrak motor dari belakang ngalah jam 8 malam. Saya mau pergi ke wartel. Wah, itu tujuannya mau balik ke sini karena pada kami itu kami rencana mau datang nikah ke sini. Ternyata saya kena musibah jam 8 malam. Bapak, jadi saya nanti 20 meter ke depan. Orang yang terasa ini dan lantai melintang habis mukanya, muka kakak. Akhirnya itu malam mulai membawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ya, baru tidak sampai 5 menit muncul 2 orang polisi untuk biar kesulitan sama kalah. Waktu itu langsung tangani dokter, langsung tangan. Jadi waktu tahun 2007 itu saya tinggal di rumah sakit 9 malam. Sempat ada stroke, tapi stroke itu awalnya tidak sakit, langsung mulut mencong. Sekarang saya minta dokter tolong bantu. Komentarnya dokter jangan takut. Itu dokter perempuan. Dia suntik tidak sampai 3 minggu langsung pulih kembali kan mulut mencong. Itu keadaan tahun 2007. Tahun 2017 bulan Mei. Bulan Mei saya ke kebun dari kerja. Akhirnya pulang ke malamnya kena satu bunyi bagian bahu bunyi dengan pinggang. Waktu itu kan langsung tidak bisa omong, tidak bisa jalan. Jadi langsung tidak bisa omong, tidak bisa jalan. Akhirnya mbak itu ke rumah sakit. Tapi sampai ke rumah sakit hanya kasih obat. Tapi kasih itu keadaan badan tidak normal, tidak normal. Akhirnya pada tahun 2018 saya tidak rasanya, tidak kuat, langsung ke Siloam. Saya minta ronsen lengkap. Jadi hasil ronsen lengkap itu ada, tapi fotonya ada, tapi tidak jelas. Tidak jelas kesehatan saya. Memang boleh kasih obat. 2019 jadi saya ke rumah sakit lagi. Minta dokter ronsen lengkap. Jadi minta ronsen lengkap. Hasilnya ada, tapi itu tadi dokter tidak jelas sama saya hasilnya. Mereka coba. Jadi selama 3 tahun lebih itu istri saya dia rawat terus. Ya maklulah di kampung. Palingan kasih pada gosok-gosok yang panas. Tapi tidak mempan. Istri saya merasa kecewa deh. Dia bilang, "Papa, kira apa ini? Kalau Tuhan mau ambil saja." Dia bilang, "Saya mau. Saya mau menggigil pas mau
Tapi kalau sekarang ini jadi bukan saya lagi yang meninggal, mama lagi yang meninggal duluan. Tapi Om tetap tegar ya menghadapi duka itu. Bukan saya mati lagi, malah mama lagi mati. Kanta meninggal itu gimana Om? Mama meninggal tidak cacat, normal keadaannya. Tapi kuasa Tuhan, apa pun buat. Mama meninggal pada tanggal 28 Oktober sore 2019. jam 7 sore. Saya layan keluarga waktu datang dengan kematian mama itu, karena terpaksa saya layan keluarga. Akhirnya sudah buat acara 48 malam. Anak saya pulang ke Jakarta. Jadi saya tidak pikir sama sekali. Sampai sini anak mantu saya langsung beli tiket. Sudah beli tiket, kabar kepada saya. Ya, waktu itu mereka perhitungkan selesai 40 malam mama mereka. Sudah 4 malam. Hari ini buat misa 4 malam. Keesoknya saya datang ke Jakarta. Sampai di Jakarta ini ada 2 fungsi yang datang ke Jakarta. Pertama, saya melihat cucu-cucu yang tinggal di Jakarta ini. Pada anak mantu saya sudah hubung Om Servas, hubung untuk anak terapi. Sampai sini, begitu saya tiba sini, langsung bertemu dengan Om Servas. Jadi awalnya saya datang dari sana, saya jalan tidak normal, tangan juga tidak normal semuanya. Kebetulan mungkin kuasanya Tuhan lewat tangannya Pak Servas, kuasa saya, sehingga saya sampai sekarang saya bisa jalan dengan pelan-pelan, yang pentingnya bisa jalan dan bisa bicara. Kalau tempo hari saya tengah tombol, tidak bisa ngomong. Bisa ngomong. Lihat keluarga ketawa aja. Itu saat dari kampung ya? Ya, kampung. Saya ketawa aja. Ketawa. Mau keluar suara tidak bisa. Buka suara tidak. Saya ketawa aja. Lancar ngomong setelah berapa kali pijat? 6 kali. 6 kali pijat. Perubahan apa lagi tuh Om setelah jalanin pijat itu yang Om alami? Tangan sudah normal, hanya sudah dalam tangan bisa bergerak dengan leluasa gitu Om. Sebelumnya kaku. Itu bisa, tidur aja nggak bisa. Tidur pun mati. Mau angkat gelang ke sikat gigi setengah mati. Kalau jalan? Jalan
tidak normal waktu dari sana. Waktu dari kampung. Ya, sampai sini ya itulah ya jalan normal pelan-pelan namun tidak cepat. Karena saya dulu kan awalnya saya tidak tahu jalan pelan. Terbiasa dengan jalan cepat. Ya, juga bicara saya tidak mau ngomong pelan-pelan. Tidak santai saja. Saya mau lantang. Menelan makanan ada perubahan Om? Ya makanan air. Minum air susah. Awalnya susah. Awalnya susah. Ya. Ya, saya harus tinggal berapa menit di mulut baru bisa telan. Baru bisa telan. Sekarang minum nasi. Sekarang sudah lancar ya, telannya. Telan. Ya. Apa-apa yang disyaratkan oleh Om Servas untuk Om jalanin? Misalnya siang hari harus jalan kaki atau gimana? Saran-saran dari Om Servas itu perlu olahraga biar 1-2 jam gitu sehari. Harus. Ya. Selain olahraga, tidur siang? Ya, tidur siang memang dia dari Om Servas dan tidur siang tidak bisa. Tetap boleh tidur siang. Tidak, memang dari Om Servas nggak boleh tidur siang. Tapi Om saya tidak mampu. Nggak kuat. Satu lagi sih kesehatan lain, mungkin jangan malu tadi sama dengan saya. Ini kita laki-laki itu dari dulu 3 tahun mati total. Sekarang puji Tuhan dia menyampaikan ke saya itu vitalitasnya udah normal kembali. Makanya kalau seandainya Tuhan mengizinkan, Bapak mungkin pulang ke sana, mungkin mau pengen berumah tangga lagi. Kita akan doakan semoga Bapak bisa berhasil dengan cita-citanya. Itu yang aku tambahin, mungkin dia tadi tahu malu. Iya. Enggak apa-apa. Lupa. Ya. Itu aja kalau aku samain. Ini sih memang kalau ini Bapak kan pita suaranya itu yang mungkin kalau orang di mana-mana mungkin orang bilang semua kami bisa terapi. Kami bisa semua. Tapi teknik untuk mengembalikan suara ini susah. Dokter paling kuat dia mengejarnya itu orang bilang ke kelenjarnya. Daerah orang bilang anak lidah kecil ini kalau dia nggak nyambung, nggak nyentuh ke bawah, kita juga sama nggak nyambung kita ngomong kayak orang pelo. Jadi puji Tuhan, hanya ini semua bukan dari saya jelas saja saya serahkan semua itu hanya Tuhan yang ngaturnya bagi Bapak. Kalau memang Bapak satunya, aku suka rawat dia satu, semangatnya dia hidup tinggi, semangatnya dia untuk rajin datang ke tempat saya dan punya kemauan keras. Nah itu yang bikin dia sembuh sendiri, bukan dari saya. Semangat hidup. Semangat hidupnya itu yang luar biasa. Masih ada. Ya, silakan. Waktu sakit itu timbulin banyak tetangga nilai bawah. Saya stres. Karena apa? Waktu saya tidak pernah hidup susah. Tidak pernah hidup susah. Karena uang lumayan lah. Tujuan waktu sakit ini banyak keluarga stres karena tidak ada uang. Saya diam aja. Begitulah sekarang. Jadi setelah jalanin pijat sama Om Servas, ada niat untuk pulang Om? Iya. Pulang kampung ya. Itu tahap-tahap Om jalanin pijat untuk opanya Jos itu gimana? Kalau dari awal namanya kalau terapi itu mungkin aku rasa semua sama. Kalau kami dari grup terapi semua sama. Hanya karena orang ini gini, ada yang otodidak, ada yang ikut kursus. Kalau kursus ini kan gurunya beda-beda. Yang kalau saya ngalamin, kalau aku biasa ngambil Bapak ini, aku ngambil dari awal itu karena dia nggak bisa berjalan. Itu kita memperbaiki dulu awalnya sama sekali itu aku perbaiki dulu ginjalnya. Sesudah ginjalnya jantungnya. Jantungnya levernya. Lever baru limpah. Limpah itu untuk tenaga. Jantung adalah dia sebagai
transfusi darah untuk ke seluruh organ tubuh. Jadi dari limpa ini kirim ke hati, hati baru ke jantung. Jadi pusatnya itu mereka tiga ini harus kerjasama. Nah, baru ke ginjal. Kalau ginjal ini salah satu rusak, itu organ tubuh kita akan susah. Lain kalau untuk perempuan. Kalau perempuan itu, biarpun seandainya 2 ginjal, 1 ginjal itu mingmen namanya. Itu khusus untuk reproduksi. Nah, kalau kita laki, ada juga, tapi dia itu fungsinya hanya untuk mempergerak atau memperlancarkan daya pikir dan otak kita. Itu fungsinya. Nah, sesudah itu kan aku ngambil itu. Sekarang kalau kita mau ngambil secara teorinya lagi, memang orang berbeda-beda cara ngambil orang untuk terapi bagaimana. Maka kemarin pas di Donatus ada, ini aku kasih tahu contoh ya. Orang stroke biar dimanapun saja, Bang Yirin. Ini daerah sini paling penting. Ini apa? Ini kan dekat sama otak kecil sini. Jadi ini sirkulasi darah dari sini. Ini kita harus ngambil benar-benar sesar ini. Ini ke sini, ini kita harus sesar. Nah, ada kala kita ngambil contoh kayak Nobo. Kayak Nobo kemarin itu parah sudah. Dia punya itu sudah pakai kursi roda. Naik turun itu pakai kursi roda. Kita yang turun naikin di gereja. Tapi setelah dia operasi di sini ada. Pas di sini ini. Nah, di sini ada lalu penyumbatan. Penyumbatan. Nah, di sini makanya Bapak itu kemarin aku punya alat, tapi nggak bawa tadi alatnya. Nah, di sini aku sesarkan di sini. Di situ lebih mempermudah sirkulasi. Ini kan otak kecil. Otak kecil manusia ini yang lebih fungsi. Kalau ini ini kalau saya pecah, nah disinilah nggak harap lagi ke sini. Ini kan udah nggak ada masalah. Ini nggak ada ganggu sedikit tuh. Nah, hanya di sini yang paling parah. Otak ini yang kita harus jaga benar-benar. Makanya kalau anak-anak orang Cina, kalau dia pakai pembantu atau babysitter, nggak boleh anaknya jatuh, jaga kepalanya ini. Makanya dijaga benar. Ini fungsinya luar biasa. Dari sini. Nah, sama lagi nanti ntar satu lagi orang bilang untuk tenaganya Bapak itu kita bisa pakai dengan obat. Nah, di sini ini kita mengambilnya orang bilang limpa. Limpa itu dari sini. Ini adalah fungsi limpa ini untuk nambahkan tenaganya, biar dia ada tenaga. Kalau nggak ada tenaga sama sekali. Ini ginjal 1, ini ginjal 1, 2, 3. Jadi ini di sana ini kita ngambil sini. Tapi kemarin yang dia keluhkan itu masih di sini. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan udah memberi sedikit, dia sudah luar biasa saya bilang kalau menurut saya. Tapi sebelumnya itu kan dia rasanya di sini ini berat. Sebab ini luka, ini yang diambil, ya. Luka ini dagingnya diambil itu melebihi, jadi seolah-olah kakinya ada ketertarikan ini. Nah, beda kalau sama yang ini enggak. Jadi kakinya itu dia masih ngangkat. Saya bilang Pak, kalau jalan coba Bapak jalan pelan, pasti nggak kentara. Tapi kalau jalannya itu cepat, nah ini kayak kelihatan. Luka akibat tabrakan motor itu ya Om ya? Tahun 2000. Sekarang aku kasih contoh, ini kasih lagi di sini. Maaf, duduk sadar aja Pak. Ini orang bilang kita memperbaiki kalau dia pelo, ya. Kalau dia pelo, apakah dia ngomongnya nggak bisa, sakit. Nah, ini kedua, ini kiri kanan ini. Kemarin aku pegang sini, tanya aja dia sendiri, sakitnya luar biasa. Teriak-teriak luar biasa sakitnya. Nah, sudah gitu ada lagi orang bilang untuk memperbaiki dia punya pitanya itu di sini, sini sama pita suara ya, nih, sini sama sini. Tapi puji Tuhan itu semua sudah dia jalanin dan sudah dia baik. Pertama kali aku suruh dia teriak, boro-boro dia ada suaranya. Nggak ada suara sama sekali. Tapi ini puji Tuhan suaranya sudah luar biasa. Mas, coba sekarang Bapak teriak aja pakai bahasa Manggarai. Coba aku dengar. Ya, nggak apa-apa. Ini syuting jadi lebih enak. Minta aja. Jod! Hai. Jod! Jod! Mau sini! Sekarang kita kerja. Mantap. Jod! Mari sini! Pulang!
Oke.